A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'ul la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 51. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami bersama Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, melakukan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 51. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, para pembesar Quraisy lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan di dekat beliau ada para sahabat yang dianggap rendah kedudukannya oleh orang-orang Quraisy seperti Suhaib, Ammar, Khobab dan yang lainnya. Para pembesar Quraisy itu berkata, "Ya Muhammad, apakah kamu rela mereka yang rendah derajat itu menjadi pengganti kami? Apakah mereka itu orang-orang yang dikaruniai Allah di antara kita? Apakah kami akan menjadi pengikut mereka? Maka singkirkanlah mereka dari kamu. Mudah-mudahan jika mereka telah tersingkir, kami akan mengikuti engkau." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memberi peringatan dan menyampaikan ancaman Allah kepada orang-orang yang mengingkari seruannya. Setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah memerintahkan agar menyampaikan risalah, hal ini adalah wajar karena orang yang diberi peringatan dan ancaman itu telah sampai kepadanya
seruan Rasul dan pelajarannya, sehingga dapat mengambil manfaat dari ajaran itu sesuai dengan firman Allah, innama tundirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus sholata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada adab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Surat Fatir ayat 18. Allah berfirman lagi, innama tundiru manittaba'ad dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Surat Yasin ayat 11. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, agar memberi peringatan kepada orang-orang yang telah beriman, yang telah mengakui adanya hari akhirat dan adanya satu hari yang pada hari itu manusia menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang telah dilakukannya di dunia, dan tidak seorang pun yang dapat menolong yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Surat Al-Infitor ayat 19. Orang-orang yang benar-benar beriman selalu berusaha menyempurnakan takwanya kepada Allah, selalu mencari keridhoannya tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Jadi marilah kita semuanya untuk percaya diri, memperkokoh iman dan takwa yang ada pada diri-diri kita masing-masing. Bila diri-diri kita ini kuat, nanti kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Jadi kokohnya diri bisa memunculkan kekuatan yang luar biasa. Jadi seorang ayah yang kuat iman takwanya, seorang ibu juga kokoh iman takwanya, sehingga menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Ya, mereka yakin dan percaya bahwa iman, amal dan kebersihan jiwa dapat membebaskan mereka dari segala siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang kafir, mereka tidak perlu diberi peringatan, karena peringatan dan ancaman itu tidak berfaedah baginya. Mereka tidak percaya sedikit pun bahwa iman, amal dan kebersihan jiwa dapat membebaskan mereka dari siksaan Allah. Jadi beda antara orang yang hatinya mati dengan orang yang hatinya hidup, itu beda. Orang yang hatinya sakit dengan orang yang hatinya waras, sehat juga beda. Makanya bersyukurlah
apabila panjenengan semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang punya iman yang kokoh, yang punya ilmu yang nafi, yang akhirnya memunculkan amal dengan dasar ikhlas dan istiqomah, maka selalu mohon sama Gusti Allah supaya panjenengan bisa selalu beristiqomah sampai ajal menjemput panjenengan, sehingga diharapkan hidupnya mulia kalau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan seluruh ayat-ayat yang kita kaji ini menjadi motivasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, di mana di akhir zaman ini manusia sudah mulai tidak tenang dalam kehidupannya, sehingga dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai alam semesta ini, dan juga dia melupakan pesan-pesan dari para nabi dan rasulnya, para habaib, para kiai, ya, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia juga tidak diikuti, malah mengikuti hawa nafsunya, sehingga apa yang ia perbuat dia tanpa menggunakan yang namanya kasih sayang, tanpa adanya belas kasih sayang, yang akhirnya naudzubillah summa naudzubillah mereka dikenal orang-orang yang bengis, orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, dan menjadi manusia yang tidak beradab, alias menjadi orang yang biadab. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu berbahagialah kita menjadi umat Islam yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita dan selalu membimbing kita senantiasa berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bil ta'atillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para sahabat guru di lembaga kursus Islamic Center yang sudah wafat, para siswa-siswi kami, juga para santriwan santriwati yang sudah wafat, sahabat-sahabat di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.